Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku, Ari Wiranda. Yeay! Di video kali ini aku mau bikin tentang tanda-tanda gimana kalian akan mendapatkan bantuan 2,4 juta dari pemerintah, dan apa yang harus dilakuin saat kalian datang ke Bank BRI-nya. So, bagi kalian yang penasaran apa aja yang harus dilakuin, let's get started, check it out. Ini dia proses atau tanda-tanda bakal menerima bantuan 2,4 juta dari pemerintah. Nah, untuk yang pertama-tama kalian bisa cek keikutsertaan UMKM kalian. Di sini nanti webnya aku taruh di link description box ya. Nah, jika kalian ngecek nih, kalian di sini kemudian kalian klik cari, kemudian kalian menemukan data Anda tidak tersedia, kemungkinan Anda belum terdaftar ke dalam sistem. Jangan khawatir, itu nanti bisa berubah, bisa enggak, tergantung dari pemerintah ya, karena keputusan semua bantuan itu yang dapat adalah dari pemerintah. Nah, jika setelah beberapa minggu kalian cek lagi berubah menjadi seperti ini, maka ada kemungkinan kalian akan dapat. Namun jangan terlalu berharap, karena bantuan itu seperti ibaratkan menang lotre. Bisa dapat, bisa enggak, oke? Tergantung keberuntungan kalian. Nah, selanjutnya jika kalian mendapat SMS BRI notif seperti ini, yaitu mengenai transaksi rekening, SPAN, kemudian Rp 2,4 juta pada tanggal sekian-sekian, itu artinya kalian bakal dapat bantuan. Ini pasti dapat bantuan. Jika udah mendapatkan SMS BRI notif yang seperti tadi, maka kalian wajib harus kudu cek e-form BRI di Google Chrome kalian. Kalian masukkan nih, kalian masukkan kodenya, tinggal kalian klik cari. Nah, jika bacaannya seperti ini, nomor EKTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama dengan nomor rarara. Untuk verifikasi dan pencarian, hubungi kantor BRI terdekat membawa EKTP. Nah, setelah kalian cek di hasilnya seperti ini, kalian besoknya wajib ke kantor BRI terdekat kalian. Terus apa yang harus dilakukan saat ke Bank BRI? Nah, bagi yang penasaran, ini ada sedikit wawancara dari penerima BPUM-nya ya. Kalian simak sendiri ya. Pertama, parkirkan kereta lah depan BRI. Kedua, jumpai Sapam, bahwasannya kita memang telah terdaftar di From BRI. Setelah terdaftar, maka suruh sebentar antri, duduk sebentar, baru Sapam memanggil kembali, Pak, isi formulir ini dan fotokopi buku rekening sama KTP rangkap 1. Tunggu, apa yang diisi di formulir itu? Pernyataan bahwasanya benar kita menerima bantuan dari Presiden berupa untuk bantuan UMKM. Nah, itu dia. Habis itu setelah kita isi formulir, kasih lagi sama Sapam tersebut. Setelah kita kasih, duduk sebentar, nunggu panggilan. Setelah nunggu panggilan, setelah dipanggil, baru kita masuk, diarahkannya lah di ruang tunggu dengan tunggu antrian untuk menghadap ke customer service. Setelah itu baru diarahkannya, dimasukkannya kita ke buku rekening. Kalau mau langsung ambil boleh, mau melalui dari ATM juga boleh. Yang penting katanya sudah selesai, Bu, Pak, sudah adalah, sudah selesai. Kalau udah katanya udah Pak, udah selesai, sudah adalah uangnya di buku rekening. Nah, itu saja, selesai.
Udah deh, habis itu cair bantuan 2,4 juta dari pemerintahnya. Tapi nggak mutlak dapat 2,4 ya, dapatnya 2,350. Kena potong 50 untuk buka tabungannya bagi yang belum punya tabungan. Bagi yang sudah, ya nggak apa-apa, dapatnya berarti full jika masih ada saldo kalian yang tertanam 50.000 di dalamnya. Oke gitu ya. Nah, bagi surat yang harus ditulis, ini kubacakan dulu ya. Surat pernyataan dan kuasa penerima bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM. Pada hari ini kalian isi tanggalnya, kemudian bulannya, tahunnya, tahun 2020, bertempat di, nah berada di mana kalian, kemudian kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, kalian isi nama sesuai KTP, kemudian nomor KTP atau NIK kalian isi, kemudian kalian isi juga alamat sesuai KTP, kemudian bidang usahanya apa, kemudian alamat usahanya di mana. Nah, setelah itu ada bacaan lagi. Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri untuk kepentingan penyaluran BPUM melalui PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya disebut bank. Dengan ini menyatakan bahwa yang pertama, saya adalah pelaku usaha mikro dengan apa nih bacaannya? Maaflah nggak kebaca, di bawah Rp 50 juta dengan omset di bawah 300 juta. Yang kedua, saya bertanggung jawab atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha dan atau penyelamatan usaha. Yang ketiga, saya tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun terkait pengajuan saya sebagai calon penerima BPUM. Yang keempat, saya tidak sedang menerima kredit atau pembayaran dari lembaga perbankan manapun. Yang kelima, saya menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi penyerahan sebagai penerima BPUM. Apabila ternyata data dan informasi tersebut tidak benar, maka resiko yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab saya. Yang keenam, saya menyetujui, mengizinkan, dan memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan tindakan berikut. A. Mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, menyimpan, mengelola dan atau memproses seluruh data dan atau informasi termasuk namun tidak terbatas mengenai usaha dan keuangan, nomor rekening, nomor pemilik rekening, mutasi rekening dan saldo rekening, baik pinjaman atau simpanan, guna terlaksananya penyaluran BPUM kepada instansi pemerintah atau lembaga negara yang berwenang, termasuk, kita lanjut ya, selanjutnya kepada pihak-pihak tersebut. Yang B. Melakukan pendebitan, penarikan dan atau pemblokiran dana serta koreksi pembukuan berdasarkan adanya perintah tertulis dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kuasa tersebut di atas diberikan tanpa hak substitusi dan kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan atau diakhiri oleh saya karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam termaksud dalam pasal 1813, 1814 atau 1816 KUH Perdata kecuali berakhirnya perjanjian penyaluran BPUM antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan bank. Yang ketujuh, saya memahami fungsi dan peran bank yaitu sebatas sebagai lembaga penyalur, sehingga saya membebaskan bank atas segala tanggung jawab, kerugian, risiko dan tuntutan yang muncul sehubungan dengan terlaksananya program penyaluran BPUM ini, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian informasi, pembukaan rekening maupun kegiatan lainnya. Yang kedelapan, apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar dan terbukti merugikan negara dan atau pihak bank,
maka saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, kalian masukkan deh di mana kalian berada, tanggal, bulan, dan tahun, kemudian tanda tangan. Dah, masukkan nama kalian. Nggak pakai perangko, nggak pakai apa-apa ya, cuma tanda tangan biasa. Oke, segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian dulu video dari aku ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum. Dadah.